Sama aja menghilangkan cuannya customer. Ya, berjumpa kembali dengan saya Elvianoli di channel YouTube saya Elvianoli. Channel ini untuk para sales marketing dan kalian yang ingin belajar jualan, yang ingin sukses jualan. Di video ini saya akan memberikan tips kepada para distributor atau bagi kalian yang ingin usaha menjadi distributor atau perusahaan distributor dari produk-produk consumer good, produk farmasi maupun produk yang lain-lain. Keutamaan dari perusahaan distributor adalah distribusi. Namanya juga distributor, berarti mendistribusikan barang dari para produsen atau pabrikan. Sebuah perusahaan distribusi selalu mengandalkan pada namanya aspek service, pelayanan. Karena tanpa servis yang baik, Anda tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang. Karena konsumen atau customer atau pelanggan-pelanggan atau toko semua berharap adanya servis dari distributor. Justru itu, perusahaan distributor selalu mengedepankan aspek servis tersebut. Kali ini saya akan memberikan servis-servis apa saja yang dibutuhkan oleh customer Anda agar Anda bisa memperbaiki atau yang belum dijalankan bisa dijalankan sehingga customer Anda cepat merasa puas dan terus mau order beli produk dari perusahaan distributor Anda. 1. Tim salesman harus memiliki kunjungan yang rutin dan terjadwal. Kunjungan yang rutin seperti apa? Kunjungan yang rutin adalah yang terjadwal, tercatat. Kalau memang 1 minggu 1 kali berkunjung ke customer tersebut, harus 1 minggu 1 kali. Terjadwal adalah harus ada schedule yang jelas. Tim salesman harus Anda buatkan jadwal khusus dalam mengcover setiap customer. Justru itu, sebelum jadwal disusun, register outlet atau pelanggan-pelanggan Anda, customer-customer Anda harus dilakukan adanya klasifikasi. Kelas A, B, C, D, E, atau seterusnya. Mungkin yang A dilakukan kunjungan 1 minggu 3 atau 4 kali. Klasifikasi B mungkin 1 minggu 2 kali. Klasifikasi C mungkin 1 minggu 1 kali. Klasifikasi D 2 minggu sekali. Klasifikasi E 1 bulan sekali. Sehingga itu ada namanya kunjungan rutin dan terjadwal ke customer. Sehingga customer bisa mempersiapkan order atau mengatur keuangannya pada saat ada kunjungan salesman, dia bisa melakukan pembayaran dan melakukan order kembali produk Anda. Yang kedua, tim sales yang ramah, sopan, dan cerdas. Mengapa harus ada kecerdasan? Karena kadang salesman ini oleh si customer suruh berhitung diskon. Misalnya salesman menawarkan, Pak, hari ini kalau Bapak beli 10 karton atau 10 dus akan ada diskon 7,5%. Nah, si customer biasanya malas berhitung atau kadang-kadang ngetes kalian, loh memang berapa jatuh harganya per dus. Salesman harus bisa cepat berhitung. Kalau lama, biasanya customer ini atau bagian pembelian merasa tidak nyaman. Yang ketiga, quick respon jika ada permintaan khusus. Ini biasanya kalau customer atau di apotek atau di rumah sakit ya, order mintanya cepat. Hari ini pukul 8 telepon ke kantor atau menghubungi si salesman untuk minta suatu barang sekian banyak dan minta dikirim jam 9 sudah harus sampai. Ini adalah servis. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan menjadi pilihan dari customer. Yang keempat, jajaran manajemen harus rutin say hello. Anda juga tidak perlu berkunjung setiap hari ke customer tersebut karena mereka juga merasa kikuk jadinya. Karena kalau jajaran manajemen
jabatan-jabatan tertentu, bahkan owner terus hampir setiap bulan turun ke lapangan, turun ke customer, akan menjadi kendala. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena rata-rata customer merasa dihormati dan diapresiasi oleh manajemen jika mereka sesekali ada kunjungan dari orang-orang atau posisi-posisi tertentu, dan akhirnya menebalkan kepercayaan dan keinginan untuk tetap menggunakan produk yang didistribusikan oleh perusahaan distributor Anda. Yang kelima, kelengkapan varian item produk. Kadang-kadang customer ini sering kecewa kalau misalnya satu produk, satu brand, katakan brand A, ada variasi 1 kilo, 500 gram, 200 gram, 300 gram, 60 gram, 50 gram, dan lain sebagainya. Waktu order ada 5 varian yang dipesan, tetapi tiba-tiba waktu barang dikirim hanya ada 3, sedangkan yang 2 tidak ada. Karena biasanya customer ini dia melakukan order karena sudah ada permintaan dari konsumennya, pembeli langsungnya. Jika barang itu tidak ada dan tidak ada pemberitahuan, sama aja menghilangkan cuannya customer. Anda bisa bayangkan jika cuannya customer setiap hari hilang. Yang keenam, kecepatan informasi. Biasanya customer ini atau outlet atau pelanggan, mereka ingin cepat diberikan informasi, khususnya kalau ada program. Misalnya programnya berlaku baru hari ini, kita belum melakukan kunjungan ke customer. Sebaiknya Anda melakukan telepon terlebih dahulu. Karena kalau sudah beberapa hari tunggu kunjungan atau jadwal kunjungan ke customer baru Anda informasikan, sedangkan dia sudah melakukan penjualan di beberapa hari sebelumnya. Bahkan mungkin saja informasi ada program tersebut dia sudah mendengar dari kolega-koleganya yang lain atau customer yang mungkin sudah hubungan baik dengan customer tersebut. Akhirnya customer menjadi bad mood dan akhirnya komplain kepada perusahaan kita. Yang ketujuh, kelayakan produk. Maksudnya kadang-kadang produk ini kan banyak di gudang, disusun, ditata, dan kadang-kadang tidak pernah diperhatikan bahwa beberapa produk tertentu yang jarang laku atau jarang terjual ini kurang dibersihkan di gudang, sehingga waktu ada pemesanan dari customer tiba-tiba dikirim tidak ada pembersihan dulu atau servis dulu sampai ke customer. Akhirnya menurut si customer barang ini tidak layak jual, dan ini akan mengurangi kredibilitas dari produk itu sendiri maupun perusahaan distributor Anda. Jadi kelayakan produk merupakan salah satu bagian servis ke customer. Yang kedelapan, ini yang paling penting bagi perusahaan distributor, yakni delivery on schedule. Mengapa saya bilang delivery on schedule? Karena kalau delivery yang cepat itu relatif. Kalau kita bilang 1 bulan, bisa sampai 2 minggu. Menurut customer, harusnya bisa 1 minggu. Jadi kalau dibilang delivery on schedule, kalau bicara delivery on schedule berarti ada schedule. Kita punya jadwal khusus. Kalau memang pengiriman di area ini hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu, ya tetap harus berjalan sesuai schedule-nya. Karena ini berpengaruh sama dengan jadwal atau schedule kunjungan salesman tadi. Berpengaruh pada perputaran uang, perputaran modal, dan kesiapan barang, kesiapan untuk membeli barang dari customer. 8 service yang dibutuhkan oleh customer atau pelanggan dari perusahaan distributor Anda. Semoga dengan adanya tips ini, 8 jenis servis yang dibutuhkan customer Anda bisa memperbaiki dan terus melakukan pelayanan yang terbaik kepada customer Anda, dan akhirnya perusahaan Anda terus dapat bertumbuh, bisa dipilih oleh para customer, dan Anda bisa on target setiap bulan, perusahaan bisa berkembang.
Sebelum saya akhiri, seperti biasa, pengunjung baru di channel ini boleh subscribe, like, dan komen, serta share ke siapa saja. Sukses untuk kita semua!